Jika kalian ingin menuduh seseorang atau lembaga dan tidak terjerat UU ITE, maka cara paling mudah ialah menuduh dengan kedok bertanya. Contohnya seperti tulisan ini, publikasi 500 muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2025, proyek klan Ba'alawi. Saya mendengar berita cukup valid bahwa Kedutaan Besar Jordan sudah membaca tulisan tentang publikasi 500 muslim paling berpengaruh di situs lembaga NU yang bernama RMI Anu Banten. Kenapa Kedutaan Besar Jordan itu tersinggung? Karena tidak ada argumentasi yang baik dari keberatan situs RMI Anu Banten untuk publikasi yang diterbitkan oleh NGO asal Jordan yang bernama Royal Alul Bait. Bisakah publikasi ini dikritik? Semua fellowship yang berada di dalam Royal Alul Bait adalah akademisi dan tokoh yang mengerti cara kerja statistik dan tentu saja sangat menerima kritik. Tapi kritik yang baik itu tidak akan muncul dari sebuah cocok logi. Cocok logi yang dimaksud Kedutaan Besar Jordan salah satunya hanya karena Ismail Fajri Alatas termasuk fellow dalam Royal Alul Bait, maka RMI Anu Banten melalui Kiai Imad itu menuduh bahwa masuknya nama Habib Lutfi bin Yahya sebagai salah satu tokoh berpengaruh itu terhitung subjektif karena baik Ismail Fajri Alatas dan Habib Lutfi itu sama-sama Ba'alawi. Coba kita lihat baik-baik publikasi 500 muslim berpengaruh pada halaman Romawi kedua dari atas hingga bawah, mulai dari kepala editor, editor manajer hingga para penelitinya, tidak ada nama Fajri Alatas di sana. Jangankan Ismail Fajri Alatas, satupun Ba'alawi tidak ada yang jadi tim penyusun editorial atau peneliti di dalam publikasi ini. Lantas ketika menghubungi Mas Haji, saya memanggil Ismail Fajri Alatas dengan itu, dia punya penjelasan cukup menarik. Sekitar tahun 2017 atau 2018, Mas Haji sempat ditawari jadi editor-in-chief publikasi 500 muslim berpengaruh. Tapi akhirnya dia tidak sanggup menerima tawaran itu karena komitmen waktu yang tidak memungkinkan. Simak pengakuan Mas Haji berikut ini. Tim penyusun publikasi 500 muslim berpengaruh itu punya tim profesional sendiri dan tidak pernah melibatkan anggota Royal Alul Bait, meskipun Mas Haji itu salah satu fellow di NGO ini. Menuduh-nuduh dengan cara cocok logi seperti ini minimal merugikan tiga hal. Pertama, RMI Anu Banten yang menampung tulisan Kiai Imad telah menghina integritas dan intelektualitas para peneliti 500 muslim berpengaruh. Kedua, RMI Anu Banten menyeret nama besar Nahdlatul Ulama dalam menuduh lembaga nirlaba yang berdiri di Jordan, didirikan oleh anggota kerajaan, dikepalai oleh anggota kerajaan pula, diisi oleh intelektual yang juga menghadirkan fakta integritas aman. Secara tidak langsung, Nahdlatul Ulama itu diseret untuk tidak menghormati ilmu pengetahuan yang ditekuni para intelektual di Royal Alul Bait lewat tuduhan cocok logi tadi. Ketiga, dan mungkin ini cukup penting, sebentar lagi Indonesia itu kan dipimpin oleh Presiden Prabowo. Semua orang tahu Pak Prabowo itu punya kedekatan emosional dengan Raja Jordan. Bisakah kalian membayangkan ada kiai yang menyeret-nyeret nama RMI Anu Banten dan Nahdlatul Ulama secara tidak langsung dalam menuduh tanpa bukti sebuah publikasi yang dikawal sendiri oleh keluarga kerajaan Hashimiyun di Jordan? Anda bebas dan boleh saja membenci Ba'alawi, tapi serampangan menuduh-nuduh publikasi orang hanya karena ada Ba'alawi di sana tentu sangat merugikan Nahdlatul Ulama, karena orang NU tidak pernah menjustifikasi tanpa ilmu. Nah, nemu-nemu madhab baru sekarang. Madhab Imadiyah. Itu sudah sah disebut sekte sebetulnya itu. Mengangkat wali Roma Irama, diangkat menjadi mujaddid sama apa tadi? Marzuki Mustamar. Ini apa? Udah sekte ini. Nah sekarang ada sekte Imadiyah. Dia bisa ngangkat wali. Ya, ini waliyun min auliyaillah. Lo gimana patokannya itu? Waliyun min auliyaillah itu. Kemudian Marzuki Mustamar nyebutin mujaddid abad 15. Siapa yang menguji dia mujaddid? Emangnya dunia Islam itu cuman Jawa Timur? Emangnya Islam itu cuman Pulau Jawa? Mujaddid itu satu kurun satu. Abad 15 itu dimulainya kapan? 1400 sampai 1500 berarti. Sekarang 1400 berapa? 1446. Berarti kamu harus menghitung dari 1400 sampai nanti 1500. Sedangkan Gus Dur itu masuk juga di kurun 15, abad 15 Gus Dur itu. Gus Dur kurun 15, abad 15. Mbah Maimun Zubair abad 15, Abuya Uci Turtusi masuk kurun abad 15. Siapa itu namanya? Yang di Mesir kemarin, Syekh Ali Jumu'ah. Itu masuk abad kurun 15. Terus yang dipilih jadi mujaddid Imaduddin Al-Konohawi. Ini udah sekte. Ya. Awas. Hati-hati nih.
Lucu. Lucu orang-orang sekarang itu, Masya Allah, ini gimana? Yang dukungnya ada, ya, banyak. Serem. Akhir zaman. Udah, makanya kita malah ijahan sakinah sing bagus ya. Bahas mengenai firqah sesat yang dipimpin oleh Imaduddin Al-Bantani, yang mana firqah ini telah membuat fitnah bainal muslimin, telah menciptakan huru-hara, fitnah, caci maki, kebencian di antara sesama muslim, bahkan umpatan-umpatan yang tidak pantas ditujukan baik itu kepada muslim awam maupun kepada para ulama salafun sholihin. Tidak luput dari cacian dan makian serta hinaan, bahkan dibuat lelucon, seperti yang seringkali Imad sampaikan di beberapa kesempatan. Dia menceritakan latar belakang kenapa dia melakukan dalam tanda kutip kajian tentang nasab Ba'alawi. Yang mendasarinya adalah karena dia melihat ulah beberapa oknum Ba'alawi yang melakukan hal-hal yang negatif, sehingga dia tertarik untuk mengkaji ulang nasab dari Ba'alawi. Nah, dari sini sudah menunjukkan falasi atau cacat pikir. Bagaimana tingkah laku seseorang bisa dipakai dalil untuk membatalkan nasab. Seorang yang menjadi putra Nabi pun tidak menjadi jaminan dia akan menjadi sama dengan ayahnya. Contohnya anak Nabi Nuh. Jadi sebenarnya dari awal aja sudah kelihatan kalau terjadi falasi atau kerancuan dalam berpikir. Lalu kalau dia memutuskan untuk mengkaji nasab dari Ba'alawi atau mengkaji nasab siapa aja, tentu yang perlu kita ketahui lebih dulu adalah apa kredensi dia, sehingga dia bisa melakukan kajian tentang nasab, tentang ilmu nasab secara komprehensif. Apa kredensi dia? Apakah dia seorang mu'arikh? Dan kalau dia mengklaim dirinya sebagai mu'arikh, dia belajar kepada siapa? Siapa gurunya? Dalam ilmu tarikh, dalam ilmu nasab utamanya. Seringkali saya kemukakan, seorang nasabah atau seorang ahli nasab itu pasti dia adalah seorang ahli sejarah atau mu'arikh. Tapi tidak semua mu'arikh, tidak semua ahli sejarah, dia juga ahli nasab. Jadi seorang yang ingin menjadi ahli nasab, dia harus mengambil pendidikan dulu di bidang ilmu sejarah, dan tidak bisa langsung lompat-lompat gitu aja, apalagi tidak pernah sama sekali belajar di situ. Kalau misalnya ada yang mengatakan, wah tapi itu si Imad itu dia seorang yang pandai membaca kitab kuning, dia banyak menulis buku dalam bahasa Arab dan lain-lain. Itu pun bukan jaminan, itu pun tidak menjadi jaminan bahwa orang itu bisa menjadi ahli segalanya. Setiap ilmu itu memiliki bidang masing-masing. Tidak lantas karena profesor lalu dia menguasai segala hal, enggak. Dia ahli di bidangnya, di keahliannya saja. Kalau dia ahli bahasa Arab, ya dia ahli di bidang bahasa Arab aja. Tapi kalau dia ahli bahasa Arab, dia juga seorang ahli sejarah, dia seorang ahli hadis, dia seorang ahli tafsir. Berarti dia telah menempa pendidikan di bidang-bidang itu. Jadi bukan asal bisa baca kitab kuning lalu sudah bisa menjadi ahli tafsir, sudah bisa menjadi ahli hadis, sudah bisa menjadi ahli sejarah Islam, bisa menjadi ahli macam-macam. Enggak begitu, Pak. Menyusun daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia adalah sebuah usaha yang melibatkan riset dan analisis mendalam oleh para profesional yang kompeten di bidangnya. Tuduhan Imad yang mengatakan bahwa kerajaan Yordania bersekongkol dengan para Habib Ba'alawi untuk memasukkan nama-nama tertentu dalam daftar tersebut, itu tidak hanya meremehkan integritas dan profesionalisme dari para penyusun, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang sempit tentang bagaimana proses penilaian dilakukan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa proses penyusunan daftar ini melibatkan berbagai kriteria objektif, termasuk pengaruh sosial, kontribusi intelektual, dan dampak positif yang dibawa oleh tokoh-tokoh tersebut ke komunitas muslim dan masyarakat global. Para penyusun daftar adalah individu-individu yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang mereka, dan mereka menjalankan tugas ini dengan standar etika dan profesionalisme yang ketat. Tuduhan adanya konspirasi atau persekongkolan tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga merupakan bentuk fitnah yang berpotensi merusak reputasi individu-individu dan lembaga-lembaga yang terlibat. Ini menggambarkan sebuah sikap yang tidak menghargai kerja keras dan dedikasi yang telah dicurahkan oleh para penyusun untuk memastikan bahwa daftar tersebut dapat menjadi acuan yang kredibel dan dihormati. Selain itu, menuduh bahwa ada motivasi tersembunyi di balik penyusunan daftar ini, itu menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap
terhadap keagamaan dan dinamika dalam komunitas muslim global. Para habib yang mungkin termasuk dalam daftar tersebut tentunya dipilih berdasarkan kontribusi nyata mereka terhadap masyarakat dan bukan semata-mata karena afiliasi atau pertalian keluarga. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk mengedepankan dialog yang sehat dan berbasis data dalam merespon daftar seperti ini. Menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang seperti Imad lakukan itu hanya akan menciptakan polarisasi dan memperkeruh suasana.